mengazankan bayi, ada khilaf dengan para ulama, hadisnya dhaif tetapi diamalkan oleh sebagian salaf ya. Adzan hanya untuk sholat lima waktu. Makanya adzan nggak ada, mengadzankan bayi nggak ada, mengadzankan orang mati di kuburan nggak ada. Ada ustadz ngomong mengazankan bayi baru lahir bid'ah. Kalau awal bayi baru lahir diapain? Diajak ngopi, diazani, ya. Pakai mic nggak perlu, ya. Langsung azanin. Ini adalah penanaman tauhid pertama. Memang ada hadis tentang mengazankan bayi, Pak. Namun yang rajih hadis tersebut dhaif. Tidak sahih karena hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah dan tidak bisa diamalkan. Ustaz, apakah mengazankan bayi yang baru lahir adalah sunnah? Ini ada khilaf di antara para ulama jamaah. Memang kalau dilihat dari hadisnya, sebagian ulama dan bahkan sebagian besar ulama mendhaifkan hadisnya. Mengadzani bayi yang baru lahir hukumnya adalah sunnah menurut jumhur ulama, dengan harapan pertama kali yang didengar di saat ia melihat dunia adalah kalimat kemuliaan adzan. Intinya kalau ada yang mengadzankan kita tidak ingkari, tetapi kalau saya memilih tidak karena hadisnya apa? Dhaif. Syekh Albani kalau nggak salah juga mendhaifkan hadisnya. Walaupun kalau kita melihat Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dan Syekh bin Baz mungkin berpendapat ya kalau mau diadzani nggak apa-apa, biar itu menjadi awal yang dia dengar. Siapa yang melemahkan? Oh, imam dia, saya nggak usah sebut namanya. Imam Tirmizi nulis kitab Sunan Tirmizi di bab Kitabul Aqiqah, hadis pertamanya tentang Nabi azana fi uzunil maulud. Nabi mengazankan di telinga bayi baru lahir, yaitu Sayyidina Al-Hasan atau Sayyidina Al-Husain. Terjadi khilaf ulama, tapi jumhur ulama mengatakan bahwa tidak sahih hadis tersebut. Kalimat hayya 'alas shalah, mari kita sholat, itu aja pakai bahasa yang gampang. Kok dipanggil hayya 'alas shalah? Kan si anak belum bisa sholat. Gimana dong? Hah? Si anak itu udah sholat, cuma kita yang nggak tahu. Sholatnya bayi itu ngeak-ngeak, itu dipanggil Allah itu. Ya Allah lapar, ya Allah lapar. Allah kirimlah orang tua, Allah kirimlah ibu. Maka ayah ibu itu utusan Allah untuk anaknya, disebut wasiyatullah. Dan sunnah menurut madhab kita Imam Syafi'i dan madhabnya Imam Abu Hanifah dan juga madhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal, semuanya mengatakan sunnah, kecuali madhab Malik mengatakan makruh. Tidak usah, ingat kita yang sunnah-sunnah. Nabi berazan, jadi Nabi nggak pernah azan dalam riwayatnya untuk sholat. Nabi azan ketika bayi baru lahir. Adapun tentang azan di telinga bayi ini, di kitab Ad-Dawa Dawa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, salah seorang ulama yang memperbolehkan, ya, yang memperbolehkan. Tapi rujukan hadis secara ilmiah tidak ada hadis yang sahih. Madhab Imam Malik mengatakan makruh mengadani. Ini permasalahan adalah riwayat tentang adzan bayi, ini perbedaan pendapat, diterima dan tidaknya hadis tersebut. Tapi jumhur ulama dari madhab kita Imam Syafi'i biasa adzan, madhab Imam Ahmad, madhab Imam Hanafi. Bahkan bukan saja adzan, iqamatnya sekalipun sunnah. Jadi dalam madhab kita Imam Syafi'i, adzan dan iqamah sunnah, lakukan. Adzan di telinga kanannya, iqamat di telinga kirinya. Ada yang bisa langsung berdiri. Ini ada yang santri. Waktu lahir ingat gak? Ada yang ingat gak waktu lahir? Gak ada yang ingat. Jangankan kalian, Pak Kiai juga gak ingat. Dulu waktu nendang-nendang ibunya di perut, ingat gak? Ingat? Gak ada yang ingat. Saya juga gak ingat. Dulu waktu kalian minum air ketuban ibu, ingat gak? Gak ada yang ingat kan? Sama, kita gak ada yang ingat. Memori ini sangat pendek, tapi dia pasti tersimpan. Karena tubuh kita ini setiap selnya bisa menyimpan kenangan. Di hidung ada kenangan, contoh. Kayaknya yang pernah ke Jakarta deh. Ustadz Ali pernah jatuh cinta perempuan kan di Jakarta? Ya, pernah ya.
Atau senang aja. Dia ada parfum khusus nggak dia? Nggak suka parfum. Ketahuan hidungnya, hidung Korea. Kata Ibnu Qayyim dalam kitab Raudhatul Muhibbin, kitab ini aman dibaca. Hidung itu punya memori terhadap aroma bau. Bau ketek. Wah, ketek dia nih. Bau apa lagi? Bau parfum. Bau parfum itu bisa membuat orang melayang kemana-mana. Nah, yang pernah dulu punya hubungan dengan seseorang, pasti kalau dekat-dekat sama dia, entah bau ketek, entah bau apa itu semerbak baunya akan tertanam di sini, nggak akan hilang. Udah 5 tahun, tiba-tiba ada orang lewat, parfumnya sama. Ingatan kita bukan orang itu, tapi kepada orang yang dulu kita pernah bertemu. Hidung ini punya kenangan. Jadi cara mengingat tidak hanya otak. Nah, ini tips belajar cepat. Belajar menghafal tanpa perlu pakai otak. Gimana caranya? Menghafal dengan semua tubuh kita. Gimana caranya? Orang itu akan menyerahkan dirinya kalau sudah senang dan cinta. Cintai guru, maka semua gerak guru akan tersimpan di tubuh kita. Ya, yang belum cinta sama gurunya, susah. Susah hafalnya, susah ntar. Kalau gurunya galak. Kalau awal bayi baru lahir, dia apain? Diajak ngopi. Dia azani. Ya, pakai mic nggak perlu, ya. Langsung azanin. Ini adalah penanaman tauhid pertama. Tapi kata kawan di luar sana, mungkin di sini nggak ada orang-orang ngomong begitu, karena di sini nggak ada kan selain aswaja, bener. Ahlus sunnah wal jamaah tok 1001%, bener ya? Ini ajaibnya orang Madura ya. Nggak ada Wahabi, nggak ada Salafi. Muhammadiyahnya nggak ada ya? Hebat orang Madura. Kata kelompok sebelah, nanti kalau yang sudah nyantri di luar paham. Kalau sekarang kan tinggal buka YouTube. Bener? Ada ustadz ngomong, mengazankan bayi baru lahir bid'ah. Kenapa bid'ah? Hadis dhaif. Tahu hadis dhaif? Hadisnya lemah. Siapa yang melemahkan? Oh, imam dia. Saya nggak usah sebut namanya. Ntar jadi pergunjingan ya. Ternyata kita cek, dibuka periwayat kitab ini, namanya Imam Tirmizi. Siapa nama imamnya? Orang Madura nyebutnya Turmuzi atau Tirmizi? Ada yang nyebut Turmuzi? Turmuzi, boleh, itu sah. Cuma kurang populer. Itu nama kota di Uzbek, namanya Tirmiz, bukan Turmuz. Ya, karena itu ismul alam, tidak ada qiyasnya, tidak ada wazannya. Kan nggak bisa Tarmaza, Tirmizi, Turmuz, kan nggak bisa kan? Nggak ada, itu kaidah baru keluar barusan, dan itu bid'ah. Imam Tirmizi nulis kitab Sunan Tirmizi. Di bab Kitabul Aqiqah, hadis pertamanya tentang Nabi azana fi uzunil maulud. Nabi mengazankan di telinga bayi baru lahir, yaitu Sayyidina Al-Hasan atau Sayyidina Al-Husain. Nabi berazan. Jadi Nabi nggak pernah azan dalam riwayatnya untuk sholat. Nabi azan ketika bayi baru lahir. Suara saya nggak bagus, kan nggak penting suara bagus. Yang penting bisa azan. Maka kalau punya suami harus bisa azan. Ada kalimat penting di situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Yang paling aneh, kok dipanggil hayya ala sholat? Kan si anak belum bisa sholat. Gimana dong? Hah? Si anak itu udah sholat, cuma kita yang nggak tahu. Sholatnya bayi itu ngeak-ngeak, itu dipanggil Allah itu.
Ya Allah lapar, ya Allah lapar. Allah kirimlah orang tua, orang kirimlah ibu. Maka ayah ibu itu utusan Allah untuk anaknya, disebut wasiyatullah. Itu sebabnya durhaka kepada orang tua sama dengan durhaka kepada Allah. Itu baru orang tua fisik. Gimana orang tua batin, yaitu guru rohani? Durhaka kepada mereka pasti su'ul khatimah. Nauzubillah min dzalik. Jadi pertama kali diazankan, inilah yang disebutkan dalam satu riwayat, alimu auladakum la ilaha illallah. Walaupun hadisnya tidak sampai derajat sahih, tapi maknanya sahih. Ajarkan anakmu pertama kali kalau baru bisa ngomong la ilaha illallah. La ilaha illallah bahasa Arab atau bahasa apa? Terserah. Karena bayi itu menangkap rasa, pakai perasaan itu bayi. Bunyinya la ilaha illallah boleh, pakai bahasa Madura boleh, bahasa Indonesia boleh. Dalam satu riwayat walaupun tidak populer, ketika hujan turun ada seorang sahabat, bahkan disebutkan riwayat itu sahabat Rasulullah di masa Nabi hidup. Itu sahabat ketika bayinya digendong, hujan turun, apa kata dia? Wahai anakku, saksikan Allah menurunkan hujan. Padahal anaknya belum ngerti juga. Biar jadi memori masuk ke telinga anak. Tapi jangan banyak-banyak, jangan ceramain bayi. Dek, nanti kalau kamu dewasa, anaknya nggak ngerti. Sama dengan anak kelas 1, diajarkan pakai pelajaran kelas 3, nggak bisa. Dan yang terakhir, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu dinnya, akhlaknya tergantung khalilnya, temannya, lingkungannya, pesantrennya, sekolahnya, kampungnya, kawannya. Maka kalau anak kita mulai dewasa, mulai gede-gede, pilihkan bagi anak komunitas, tempat ngumpul, tempat main, tempat belajar, orang-orang yang baik. Kalau anak sudah kenal enak asiknya berteman, maka ajaran orang tua cuma 30% masuk, 70%-nya ajaran kawan. 70%-nya ajaran kawan. Kalau masih kecil anak ikut kita, tapi kalau anak sudah mulai kenal kawannya, dia ikut kawannya lebih banyak daripada orang tua, gengsi ikut orang tua. Maka ini yang paling penting, itu kiat paling inti. Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang berdasarkan akhlak dari komunitasnya, temannya. Beruntunglah santri-santri ini punya kawan orang pesantren. Beruntunglah orang-orang di Madura, kebanyakan kampung di Madura ada pesantren. Ya, beruntung. Mau di mana aja orang zikiran, tahlilan, baca kitab, sholawatan, nikmatnya bukan main. Tapi itu berbanding kuat, terbalik dengan karakter orang Madura yang sangat luar biasa. Jadi betul-betul Allah kasih hadiah. Ini karakternya dikasih hadiah yang besar. Begitulah di setiap tempat dan masa.